Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di channel Prediksi Fisika. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan soal PPASPD DIY tahun 2022. Nah, pada video ini nanti kita akan melanjutkan dari nomor 11 sampai nomor 17 untuk soal fisika IPA. Oke, untuk itu langsung kita mulai saja. Dari nomor 11. Di nomor 11 ini terdapat dua buah kotak yang berada di atas lantai. Masing-masing kotak ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, terus yang ditanyakan adalah prediksi yang tepat mengenai tekanan ya. Jadi di sini ada dua buah kotak, ada P dan Q. Nah, masing-masing kotak ini memberikan tekanan terhadap lantai. Nah, terus kita ingat dulu bahwasanya ini adalah termasuk tekanan zat padat. Ingat dulu bahwasanya untuk mencari tekanan zat padat itu adalah P sama dengan F per A. Ya, jadi P sama dengan F per A. Nah, untuk F di sini, F ini adalah gaya ya. Gaya atau kalau lebih tepatnya di sini pakai berat gitu ya. Berat dari kotaknya. Jadi dari berat kotaknya itu berapa gitu ya. Terus untuk yang A ini adalah luasan yang menekan. Jadi yang luas yang menekan. Nah, dari gambar kotak P dan Q ini kan masing-masing memiliki luasan alas yang menekan yang berbeda-beda. Nah, untuk luasan alas yang P ini kan berarti yang menekan kan bagian sini ya. Yang menekan bagian sini, tapi yang bagian bawah ya. Maaf, yang bagian bawah. Nah, ini yang luasan yang menekan berarti yang ini. Nah, berarti berapa senti? Jadi tinggal 40 cm dikalikan dengan 40 cm. Karena ini bentuknya adalah kubus ya. Nah, berarti kalau kita cari dulu luasannya, misal yang AP ya, sama dengan 40 dikali 40 sama dengan 1600 cm persegi. Nah, setelah itu kita coba yang Q. Nah, yang Q luasan yang menekan yang mana? Nah, luasan yang seluas ini ya. Nah, tapi yang bagian bawah ya. Nah, tapi kan sama ya, dia bagian atas ini tapi ya, sama yang di bagian bawah ini kan sama. Maka saya gambarkan yang atasnya ini maksudnya. Nah, untuk itu AQ ya. Untuk AQ ya tinggal luasannya tinggal 20 dikalikan 20. Nah, 20 kali 20. Maka sama dengan berapa? 400 cm persegi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya apa? Ini luasan AP, nah itu lebih besar daripada luasan AQ. Nah, terus kita lihat hubungannya apa gitu ya. Kita balik lagi di bagian atas ini, kita bisa melihat bahwasanya hubungan antara tekanan dengan gaya itu adalah sebanding ya, atau berbanding lurus gitu ya, atau sebanding tadi ya. Maksudnya apa? Jadi ketika gaya tekannya ini besar, nah maka tekanan yang dihasilkan juga besar. Tetapi kalau yang luasannya itu sebanding terbalik, berbanding terbalik. Berarti kalau luasannya besar, nah, maka tekanannya adalah kecil. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini tadi yang diketahui tadi ya, yang AP, luasan AP lebih besar daripada AQ. Nah, ketika masanya itu sama, ya, berarti apa? Gaya beratnya ini sama, maka apa ini nanti bisa kita tuliskan bahwasanya nilai PP ya, tekanan pada P itu apa? Malah lebih kecil. Jadi ini lebih kecil dari tekanan di Q. Nah, alasannya ya karena tadi antara luas dan tekanan itu berbanding terbalik. Ketika luasannya besar maka tekanannya kecil. Ketika luasannya kecil maka tekanannya besar gitu ya. Nah, kita coba lihat di opsi yang kita cocokkan satu-satu gitu ya. Di opsi yang pertama, yang A, jika P mempunyai massa yang lebih besar dari Q, maka P selalu memberikan tekanan lebih besar daripada Q. Jawabannya apa nih? Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Nah, di sini kita udah tahu bahwasanya AP, ya, ini udah tahu ya bahwasanya AP ya. Jadi AP itu lebih besar daripada AQ gitu ya. Nah, terus di soal ditambahi bahwasanya di sini P
itu memiliki massa yang lebih besar daripada Q. Nah, atau bisa juga P itu F-nya ya, gaya beratnya. Berarti Fp, nah, Fp itu lebih besar dari Fq. Nah, ini kedua ini apa? Ini tidak bisa menjamin bahwasanya tekanan di P itu selalu memberikan tekanan yang lebih besar dari Q. Jadi tidak selalu ya. Jadi tidak selalu. Jadi tidak selalu tekanan di P itu lebih besar dari P di Q. Jadi salahnya di sini ya. Salahnya di kata-kata selalu. Terus untuk yang opsi B, jika P dan Q mempunyai massa yang sama, maka Q memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan P. Nah, ini benar kan ya. Jadi ini kan massanya sama. Ketika massanya sama, apa? Berarti bisa kita tuliskan gayanya sama. Berarti Fp sama dengan Fq. Nah, ketika gayanya sama, berarti ini tadi balik lagi di sini, gayanya nggak usah kita perhatikan. Kita cukup melihat hubungan antara tadi AP dan AQ. Ternyata apa? Lebih besar yang P. Nah, maka dari itu ini nanti udah benar ya. Ini udah benar. Nah, jawabannya sudah tepat. Karena ketika gayanya atau massanya sama atau beratnya sama antara P dan Q, nah maka kan yang mempengaruhi tekanan hanya luasannya saja kan ya. Nah, karena tadi ya apa AP tadi itu lebih besar daripada AQ ya, maka apa? Tekanannya berbanding terbalik, maka yang PP-nya itu yang lebih kecil daripada PQ, atau tekanan PQ-nya ini lebih besar dari PP, gitu ya. Terus yang C ini salahnya di mana ya? Di sini jika massa P sama dengan Q, maka P akan memberikan tekanan lebih besar daripada Q. Ini jelas salah ya. Karena ini terbalik ya. Jadi terbalik tadi karena di sini tadi kan yang benar adalah berbanding terbalik, sedangkan di sini malah dinyatakan luasan itu sebanding sama tekanan. Ini salah. Maka ini kan salah ya. Ini salah. Terus yang D, opsi D ini, jika luas alas Q lebih kecil daripada luas P, maka Q selalu memberikan tekanan lebih besar daripada P. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah di ini. Kata-kata selalu. Ya, ini salahnya di situ. Nah, kenapa? Karena di sini juga tidak ada keterangan massanya itu harus sama atau massanya berbeda atau lebih besar atau lebih kecil, itu nggak ada keterangannya. Maka dari itu kita nggak bisa menyimpulkan bahwasanya ketika Q-nya lebih kecil dari P maka tekanannya lebih besar dari P. Itu tidak bisa disimpulkan. Maka dari itu yang lebih tepat itu jawaban yang B. Nomor 12 di sini ini berkaitan dengan namanya ayunan. Nah, di soal itu terdapat namanya ayunan ekstrim. Nah, terus ada tabel untuk aspek yang mempengaruhi ayunan tadi. Nah, jadi kita harus mencari mana aspek yang mempengaruhi gerakan ayunan tadi beserta alasan yang tepat, ya. Jadi yang pertama di sini yang dikatakan adalah namanya panjang tali. Panjang tali. Nah, semakin panjang tali, waktu yang diperlukan untuk satu kali ayunan semakin lama. Bener nggak? Nah, ini jawabannya adalah benar atau tepat. Kenapa? Kita bisa berlogika ya. Jadi misal nomor 1 ya. Misal nomor 1. Nah, nomor 1 di sini tadi L-nya lebih besar. Jadi ketika L-nya lebih besar atau semakin panjang, maka waktunya juga semakin lama. Nah, maka jika kita misal ada gambar ini, kalau ada dua ayunan, yang satu panjang talinya sekian, terus yang satu lagi panjangnya lebih panjang gitu ya. Nah, ketika ada dua panjang tali seperti ini, nah nanti kan ini kan misal ini A, ya ini A, ini B, nah maka apa? LA, panjang tali LA itu lebih kecil dari LB. Nah, maka apa? Waktunya ya, T-nya ya, waktunya, maka T untuk berayun itu yang T untuk berayun yang A itu lebih cepat daripada yang di B. Maka ini sudah tepat. Itu ya.
Terus yang nomor 2, di sini masa orang yang bermain ayunan. Nah, bagaimana untuk masanya? Nah, ternyata masa itu tidak mempengaruhi gerakan ayunan. Nah, kenapa tidak mempengaruhi? Jadi nomor 2 ini ya. Tapi nomor 2 ini kita anggap bahwasanya tidak ada gaya gesek antara udara. Jadi tidak ada gaya gesek antara ayunan dengan udara. Jadi ya, tidak ada gaya gesek udara. Nah, jadi ketika tidak ada gaya gesek udara, maka apa? Maka massa tidak berpengaruh. Maka ini salah. Terus nomor 3, nah sudut simpangan ayunan bagaimana? Nah, sudut simpangan ayunan juga tidak mempengaruhi dari gerakan ayunan. Berarti ini juga salah ya. Tuh, berarti tidak mempengaruhi. Jadi nomor 3 ini tidak mempengaruhi. Nah, jadi sudut simpangannya tidak berpengaruh. Terus nomor 4. Nah, nomor 4 ini apa? Frekuensi ayunan. Agar terasa ekstrim, frekuensi ayunan dibuat lebih kecil dengan memperbesar waktu satu kali berayun. Nah, ini yang perlu dipahami nih. Waktu satu kali berayun. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah periode. Ini adalah T, periode. Nah, terus kita lihat hubungan frekuensi dengan periode itu apa gitu ya. Ini frekuensi itu adalah 1/1 per periode. Nah, hubungannya adalah 1 per periode. Ini menyatakan bahwasanya frekuensi itu berbanding terbalik sama periode. Maka bisa dikatakan ketika di sini frekuensinya itu kecil. Nah, jadi ketika ini pengen dibikin kecil, jadi ketika frekuensinya pengen kita bikin kecil, nah maka apa? Maka periodenya harus lebih besar. Itu makanya jawaban nomor 4 ini sudah tepat. Nah, maka jawabannya adalah yang nomor 1 dan nomor 4. Nomor 13. Di sini adalah berkaitan sama namanya resonansi. Resonansi itu apa ya? Resonansi adalah kalau secara pengertian adalah ikut bergetarnya benda lain karena pengaruh suatu benda. Jadi misal contohnya di sini ya. Di sini kan ada garpu tala. Contohnya di sini ada garpu tala PQRST, terus di sini ada garpu tala X. Nah, di sini garpu tala X ini nanti akan kita pukul. Nah, setelah dipukul, maka antara garpu tala PQRST ini nanti akan ada yang ikut bergetar. Nah, jadi konsepnya bagaimana resonansi tadi ya. Jadi ketika X yang kita pukul, maka yang ada PQRST ini ada salah satu atau salah dua yang ikut bergetar. Nah, itu dinamakan resonansi. Terus ciri-ciri resonansi itu apa? Jadi hanya ciri-ciri kok bisa dikatakan beresonansi itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah memiliki frekuensi yang sama. Ya, berarti resonansi jadi resonansi. Nah, jadi resonansi ya memiliki frekuensi yang sama. Jadi resonansi frekuensi sama. Nah, terus kita lihat di dalam tabel ini. Di sini ada 3 kali percobaan. Nah, di percobaan pertama ini garpu tala X-nya dipukul dengan frekuensi 294. Ternyata garpu tala yang ikut berbunyi adalah R dan T. Maka apa bisa kita simpulkan bahwasanya frekuensi FR dan frekuensi FT, nah FR dan T nanti sama dengan berapa? 294 Hz gitu ya. Terus yang kerjaan kedua, ketika dipukul dengan 370, maka garpu tala yang ikut berbunyi adalah yang S dan Q. Berarti apa? Frekuensi Fs dan Fq, nah, nanti sama dengan 370 Hz. Terus untuk percobaan ketiga di sini dipukul dengan frekuensi 440. Terus yang bergetar adalah yang P. Nah, maka nanti frekuensi P itu sama dengan 440 Hz. Nah,
Jadi kuncinya tadi adalah resonansi tadi memiliki frekuensi yang sama. Maka dari itu tinggal kita cek satu-satu di opsinya. Opsi yang pertama, garpu tala R dan T ikut bergetar setelah getaran garpu tala X. Sampai sini benar ya? Kan udah sesuai dengan tabel. Terus karena berfrekuensi 294 Hz. Nah, ini benar ya. Jadi FR dan FT tadi ikut bergetar ya karena frekuensinya sama dengan frekuensi yang di X. Maka nilainya adalah 294. Nah, berarti di sini nanti udah benar, tadi jawabannya udah tahu yang A. Terus yang B salahnya di mana? Yang B ini kan garpu tala S dan Q bergetar bersama karena memiliki frekuensi yang lebih rendah. Nah, ini yang salahnya adalah di kata-kata lebih rendah. Harusnya sama, pokoknya nggak lebih rendah, nggak lebih tinggi, nggak lebih keras. Ya, kalau resonansi itu namanya frekuensinya sama. Nah, sama berarti nomor C ini salahnya yang di sini. Frekuensi ini lebih tinggi nih, jadi yang lebihnya. Jadi lebih tinggi ini yang salah juga gitu loh. Sama kesalahannya. Terus yang D ini juga salahnya di garpu tala R dan T akan beresonansi dengan garpu tala manapun karena berfrekuensi paling rendah. Nah, itu juga tidak bisa dipastikan dapat beresonansi ya, karena kan si garpu tala R dan T tadi hanya bisa beresonansi pada frekuensi 294. Berarti jawabannya yang benar yang sudah tadi, yang A. Nomor 14. Nomor 14 ini berkaitan sama namanya lensa cembung. Nah, di lensa cembung ini ada slide. Nah, ada slide terus dilewatkan di lensa cembung maka akan terbentuk bayangan. Nah, di sini kita namai dulu apa yang diketahui gitu ya. Yang diketahui. Yang pertama, di sini ada 8 cm. Jadi di sini 8 cm. Nah, 8 cm ini adalah SO. Nah, jadi SO. SO itu apa? SO itu jarak benda. Jadi SO itu jarak benda. Ya, jarak benda. Terus yang 24 cm ini apa? Nah, 24 cm ini adalah SI ya. Berarti jarak bayangannya gitu ya. Jadi SI itu jarak bayangan. SI. Jadi ini jarak bayangan. Nah, terus jadi bisa kita tulis di sini bahwasanya SO sama dengan 8 cm, SI itu sama dengan 24 cm. Gitu ya. Jadi ini di keadaan awalnya ya, di awalnya. Terus di akhir bagaimana? Di akhir ini dikatakan bahwasanya apabila slide digeser 2 cm menjauhi lensa. Nah, berarti ini ya, ini kan slide-nya di sini awalnya 8 cm, terus digeser 2 cm menjauhi lensa. Berarti dari sini kita geser ke sana. Jadi dari sini ke sana geser gitu loh. Nah, maka apa? Akan berubah ya apa? Jadi SO-nya, ya, SO-nya yang awalnya 8 cm berubah menjadi 10 cm. Saya beri nama SO aksen biar beda ya. Nah, jadi tadi kan berubahnya jadi ditambah 2. Jadi tambah 8 tambah 2 itu sama dengan 10 cm. Nah, maka yang ditanyakan adalah ini SI-nya, SI aksen. Nah, SI aksen atau jarak bayangannya tadi terus berubah menjadi berapa itu tadi? Ini keadaan akhirnya tadi. Nah, terus berubah menjadi berapa? Gitu. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah bahwasanya nilai fokus. Jadi nilai fokus lensa. Jadi nilai fokus lensa cembung tadi ketika jarak bendanya 8 cm dengan jarak benda 10 cm memiliki nilai fokus yang sama. Jadi nilai fokusnya sama. Jadi fokus F, jadi F awal ya, awal sama dengan F akhir. Jadi fokus awal sama dengan fokus akhir. Maka dari itu ya bisa kita tuliskan bahwasanya apa? Seper F ya. Ingat persamaan yang tentang lensa itu ada seper F sama dengan seper SO ditambah seper SI gitu ya. Nah, dari persamaan ini ya, seper F tambah sama dengan seper SO tambah seper SI, ini nanti bisa kita tentukan nilai SI aksennya gitu ya.
Oke, terus di sini kita mulai. Berarti jadi nanti bisa kita tuliskan 1/F itu sama dengan 1/F aksen, gitu ya. Nah, dari situ kita masukkan ini tadi. Berarti kalau yang ini kan yang ruas kiri itu yang awal, ruas kanan yang posisi akhir. Nah, bisa kita tuliskan jadi 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/SO aksen ya, ditambah 1/SI aksen. Nah, 1/SO nya adalah 8 cm ya, kita masukkan aja di 1/8 ditambah SI nya tadi 24. Nah, 1/24 sama dengan 1 tadi digeser jadi 10 ditambah 1/SI aksen. Nah, jadi seperti itu bersamanya, tinggal kita lanjutkan menghitung. Nah, ini nanti jadi apa? Jadi 1/SI aksen sama dengan ini kan yang 1/10 pindah ke sana ya, kan jadi negatif. Jadi 1/8 tambah 1/24 dikurangi 1/10. Nah, maka tinggal dihitung, kita samakan penyebutnya di apa? 240 ya. Nah, 240 jadi 240 bagi 8 itu 30 ditambah ini 10, ini kurangi 24. Gitu ya, Adik. Nah, maka jadi 1/SI aksen maka sama dengan ini dihitung atas dapat 16/240. Maka nah, SI-nya kan tinggal dibalik ya. Maka SI aksennya itu sama dengan 240 dibagi 16. Nah, maka nanti SI aksennya ketemu 15 cm. Nah, berarti jawabannya adalah 15 cm. Terus apa? Jawabannya ada dua ya, antara C dan D. Tapi kita lihat sifat bayangannya. Sifat bayangannya yang benar yang mana? Jadi yang pertama ada nyata terbalik, yang kedua ada nyata tegak. Nah, yang perlu saya ingatkan bahwasanya apa? Nyata itu pasangannya sama terbalik ya. Jadi nyata itu selalu terbalik, kalau maya itu selalu tegak, gitu ya adik-adik. Nah, berarti jawabannya yang benar yang itu yang C ini, itu yang benar yang C gitu ya. Alasannya karena nyata itu selalu terbalik gitu. Terus lebih kecil dari bayangan sebelumnya. Bayangan sebelumnya kan tadi 24 cm ya, ini 24. Terus tadi ini ternyata jadi 15. Maka kan 15 itu kan lebih kecil daripada 24 cm. Gitu ya. Jadi nomor 15. Nomor 15 ini adalah listrik statis. Di listrik statis ini kita akan membahas tentang benda bermuatan. Jadi di sini ada plastik digosok dengan kain wol dan ada kaca digosok dengan kain sutra. Nah, yang perlu dipahami adalah positif, benda itu bermuatan positif itu karena apa? Terus bermuatan negatif itu juga karena apa, gitu ya. Jadi yang pertama, jadi benda itu positif. Jadi benda itu positif itu karena apa ya? Benda itu positif karena melepaskan elektron. Jadi melepaskan elektron, gitu ya. Sedangkan benda negatif itu karena menerima elektron. Jadi menerima elektron. Ya. Terus di sini ada yang pertama ada plastik kita gosok dengan wol. Nah, ketika plastik digosok dengan wol, nah, maka apa? Maka wol ini akan melepaskan elektron dan akan atau memberikan elektron dari kan wol ini akan berpindah menuju plastik. Jadi nanti di sini ya. Jadi dari sini akan pindah ke plastik gitu. Jadi elektronnya pindah. Jadi elektron pindah. Jadi elektron pindah. Nah, jadi elektron pindah dari kain wol menuju plastik. Oleh karena itu, maka apa? Wol ini nanti akan menjadi positif, sedangkan plastiknya menjadi negatif. Gitu ya. Sama halnya dengan kaca dan kain sutra. Maka kalau di sini ini nanti elektron dari kaca itu akan berpindah ke sutra. Jadi elektron berpindah. Jadi elektron pindah. Nah, pindahnya ke kain sutra. Berarti kacanya menjadi melepaskan elektron, kain sutranya jadi menerima. Nah, maka jadi kacanya ini jadi positif, kain sutranya jadi negatif.
gitu ya. Maka kita sesuaiin sama opsinya yang benar yang mana. Misal yang pertama ini, yang kita cek satu-satu, yang A, plastik melepaskan elektron. Bener nggak? Salah ya. Plastik itu kan tadi ini negatif, harusnya mana? 5. Makanya yang A ini sudah salah dulu ya. A salah. Terus yang B ini plastik menerima elektron, bener ya. Tadi karena negatif tadi menerima. Kain bol melepaskan elektron, bener karena positif. Terus kaca itu melepaskan elektron, itu benar karena positif. Terus si kain sutera menerima, makanya jadi negatif. Nah, kan ini udah benar ya. Yang opsi B ini sudah benar. Nomor 16. Nomor 16 ini berkaitan sama rangkaian listrik. Jadi di situ ada rangkaian campuran, ada yang seri, ada yang paralel. Terus yang ditanyakan adalah kuat arus pada hambatan 6 ohm dan hambatan 20 ohm. Pokoknya kalau ketemu dengan rangkaian listrik yang memiliki hambatan yang banyak, maka dari itu harus disederhanakan terlebih dahulu. Berarti dari soal ini yang bisa kita sederhanakan apa dulu? Yaitu ini 20 dan 4 ini harus kita seri dulu. Jadi 24 ini kita seri, setelah itu baru kita paralelkan sama 8. Terus di akhir kita seri lagi sama 6 gitu ya. Jadi yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah kita seringan dulu, kita tulis R seri RS. Jadi hambatan serinya. Kita tinggal 20 tambah 4 sama dengan 24 ohm. Terus yang selanjutnya adalah kita paralelkan antara tadi yang ini 24 dengan 8 gitu ya. Maka cara memparalelkan gimana? Karena di sini cuma ada dua paralel ya, maka tinggal pakai yang seper-seper aja, yang seperti biasanya aja gitu ya. Jadi seper R paralel sama dengan seper 24 ditambah seper 8 ya. Jadi seper R paralel sama dengan per ini dapat 24 penyebutnya, dapat 1 ditambah 3. Maka nanti R paralelnya itu sama dengan 24 dibagi 4, maka ketemu 6 ohm gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu diseri lagi sama 6 ohm. Maka saya tuliskan hambatan totalnya itu tinggal 6 ditambah 6, maka ketemu 12 ohm gitu ya. Nah, terus habis itu apa? Kita lihat di sini kuat arus yang mengalir melalui hambatan 6 ohm gitu ya. Berarti apa? Arus pada 6 ohm itu kan sama aja arus ini ya, arus totalnya gitu ya. Ini adalah arus totalnya gitu loh. Makanya ya, jadi bisa kita tuliskan bahwasanya arus pada 6 ohm. 6 ohm itu sama dengan apa? Sama dengan I total. Nah, oke, tinggal kita hitung. Maka apa? Tinggal I sama dengan V per R total. Ya kan ya? Nah, maka tinggal V-nya ini 12, R totalnya juga 12. Nah, tinggal 12 per 12, maka ketemu 1 ampere. Oke, gitu ya. Setelah itu kita cari arus pada hambatan 20 yang sini ya. Nah, ini saya gambar ulang ya. Jadi gini, saya gambarkan ulang lagi. Jadi ini terus sana, terus ini. Oke. Nah, yang atas ini adalah 8 ohm ya. Terus yang bawah ini kan di seri ya tadi, kan ketemu 24 ohm. Jadi arus yang mengalir pada 20 ohm ini sama dengan arus yang mengalir pada 4 ohm. Makanya ini saya jumlahkan, gitu ya. Nah, ini saya beri nama, misal ini R1, saya beri nama ini R2, gitu ya. Terus nanti di sini ada I1 arus 1, terus ini ada I2. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang I2-nya. Nah, sedangkan di sini kita tahu ini ada I totalnya tadi ya, yang I tadi. Nah, terus kalau mau nyari I2 gimana? Langsung pakai namanya pembagian arus. Bahwasanya apa pembagian arus ini? Bahwasanya kalau mau nyari I2 sama dengan pakai perbandingan. Nah, kalau ini kan I2 nih, maka yang atas ini diisi R1. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwasanya I itu sama dengan V per R. Nah, ini I sama R itu berbanding terbalik. Maka dari itu ketika ini nanti nyari arus 2, maka sini R-nya R1. Terus bawahnya apa? R jumlah. Ya, tinggal R1 ditambah R2. Terus dikalikan dengan I totalnya tadi. Nah, tinggal masukkan ini dapat 8
dibagi ini jumlahnya nanti 8 plus 24 gitu ya. Maka nanti ketemu 8 per 32 ya. Atau nanti ketemu I2 itu sama dengan 1/4 atau 0,25 ampere gitu ya. Jadi ketemunya adalah 1 ampere dan 0,25 ampere. Nomor 17 ini berkaitan sama namanya trafo. Nah, di sini ada tersaji gambar, yaitu ada yang diketahui adalah lilitan-lilitan. Terus di sini ada kata-kata bahwasanya apabila masing-masing trafo dihubungkan dengan tegangan primer 220, maka urutan trafo yang memiliki tegangan sekunder dari besar terkecil. Berarti ini tegangan primernya udah tahu 220. Maka apa di sini kita lihat hubungan antara tegangan dengan jumlah lilitan apa? Kan ada persamaan ini ya. Bahwasanya ada persamaan ini yang VP per VS sama dengan NP per NS. Jadi ada VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, ini nanti kita ubah persamaannya. Kita ubah, kan kita mau nyari VS-nya ya. Maka nanti didapatkan bahwasanya VS itu sama dengan apa? Ini tinggal disilang-silangkan, dikali silang aja. Maka jadi NS dibagi NP dikali VP. Nah, ini berarti apa? Ini kata kuncinya di sini. Kata kuncinya untuk mengerjakan soalnya adalah di sini. Nah, kita coba satu-satu. Nah, berarti yang gambar satu ya, yang gambar satu ini, maka kita pakai persamaan ini. Tinggal VS sama dengan ini NS per NP. NS-nya berarti 400, yang sekunder 400, yang primer 800. Tinggal 400 per 800 kali V primer. Maka dapat ini setengah PP. Terus lanjut yang kedua. Nah, tinggal VS sama dengan sekundernya 900 dibagi 300 dikali V primer. Maka nanti dapat 3 V primer. Terus lanjut yang ketiga, ini tinggal VS sama dengan sekundernya 200 dibagi 800 dikali I. Maka ketemu 1 per ini dikali VS. Nah, nanti jadinya ketemu 1/4 VS. VP, macam VP dikali VP. Nah, ini VP. Terus yang nomor 4, ini ada VS sama dengan ini sama sekunder per primer. 500 per 100 dikali V primer. Maka ketemu 5 VP. Nah, yang kita lihat tuh ini aja. Bilangan pokoknya ini 5, ini 1/4, ini 3, ini setengah. Maka karena kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil ya, maka yang paling besar yang mana? Jadi yang paling besar itu 4 ya. Jadi 4, terus gambar 2, terus gambar 1, baru gambar 3 gitu ya, karena kan diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Oke, demikian pembahasan soal PPASPD Fisika IPA tahun 2022. Semoga bisa membantu adik-adik dalam belajar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.